Ekonomi China dalam bahaya, dan mari kita baca artikel dari Reuters yang menjelaskan apa yang terjadi di China saat ini. Jadi China's central bank unveils most aggressive stimulus since pandemic. Ya, Central Bank China meluncurkan program stimulus yang paling agresif sejak pandemi COVID-19. Jadi, China's central bank on Tuesday unveiled its biggest stimulus since the pandemic to pull the economy out of its deflationary funk and back towards the government's growth target. Jadi saat ini ekonomi China itu sedang mengalami deflasi. Ya, deflasi itu apa kok? Deflasi itu di saat harga-harga cenderung turun ke bawah karena demand makin lemah. Ya, karena demand lemah, jika harga tetap di atas ini nggak ada buying powernya guys, nggak ada demandnya jika harga tetap di atas ini. Jadi harga turun ke bawah untuk menemukan demand yang sudah melemah. Ya. Jadi itu yang terjadi di China saat ini. Tetapi analyst warned more fiscal help was vital to hit these goals. Ya, jadi menurut berbagai analis, rencana stimulusnya tidak cukup untuk menolong dan memperkuat ekonomi China. Ya, dibutuhkan bantuan fiskal yang lebih besar jika mereka mau mengembalikan pertumbuhan ekonomi China kembali kepada target pemerintahnya. Ya. The broader than expected package offering more funding and interest rate cuts marks the latest attempt by policymakers to restore confidence in the world's second largest economy after a slew of disappointing data raised concerns of prolonged structural slowdown. Jadi, stimulus package-nya ini consists of funding, ya, pendanaan, dan juga interest rate cuts. The cutting of interest rates, ya, suku bunganya mau direndahin. Ya, ini dilakukan setelah perkembangan data yang mengecewakan, ya, data yang mengecewakan yang menunjukkan pelemahan ekonomi China. Ya. But analysts questioned how productive the People's Bank of China's liquidity injections would be given extremely weak credit demand from businesses and consumers. Jadi para analis juga mengatakan mereka tidak yakin seberapa dampaknya stimulus ini atau penurunan suku bunga, seberapa besar kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi, karena saat ini di China minat untuk kredit dari both business dan juga consumer itu saat ini extremely weak, ya, sangat rendah, sangat rendah. Jadi, and noted the absence of any policies aimed at supporting real economic activity. Jadi tidak ada policies, ya, regulasi kebijakan yang benar-benar langsung mendukung aktivitas ekonomi secara real. This is the most significant PBOC stimulus package since the early days of the pandemic, said capital economist analyst Julian Evans-Pitcher. Jadi ini adalah stimulus package yang paling agresif sejak pandemi, ya, yang diluncurkan oleh PBOC, People's Bank of China. But on its own, it may not be enough, ya. Secara sendirinya, stimulus ini mungkin tidak cukup untuk menghidupi kembali ekonomi China. Ya. He added saying more fiscal stimulus, ya, stimulus fiskal may be needed, mungkin dibutuhkan to return the growth to a trajectory towards this year's official target of roughly 5%. Jadi stimulus dari Central Bank China ini mungkin tidak cukup dan dibutuhkan fiskal stimulus supaya ekonomi China kembali bertumbuh sesuai target pemerintah di angka 5%. Lalu bagaimana kinerja saham China? Chinese stocks and bonds rallied and Asian stocks hit two-year highs as Governor Pan Gongsheng announced plans to lower borrowing costs and inject more funds into the economy. Jadi reaksinya cukup positif, ya, oleh stocks, dan pastinya obligasi pun naik karena suku bunga turun. The yuan currency jumped to a 16-month high against the dollar. Jadi yen pun menguat akibat keputusan ini. Pan told a news conference that central bank will in the near future cut the amount of cash that banks must hold as reserves, known as reserve requirement ratios, by 50 basis points. Ya, jadi reserve requirement ratio itu adalah rasio jumlah berapa banyak cadangan likuiditas yang harus disimpan oleh bank. Lalu Pan Gongsheng ini ya, orang yang kerja di central banknya China, ya. Dia putuskan untuk menurunkan ratio ini by 50 basis points.
freeing up about 1 trillion yuan for new lending. Jadi artinya apa? Singkatnya, likuiditas akan meningkat. Ya, likuiditas akan meningkat. Reserve requirement bank, ya, jumlah dana likuiditas yang harus dipegang oleh bank itu direndahkan rasionya. Jadi artinya apa? Makin banyak dana yang bisa dipinjamkan oleh bank kepada ya konsumen atau juga bisnis, ya. Tapi kembali lagi, karena saat ini di China minat untuk kredit itu sangat rendah, ya, kita nggak tahu apakah ini akan berdampak besar untuk menghidupi kembali ekonomi China atau tidak. Ya. Lalu Gary Eng, ya, Gary NG, senior economist at Natixis, mengatakan the move probably comes a bit too late. Ya, mungkin kebijakan ini datangnya sedikit telat, ya. Tetapi it is better late than never. Ya, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ya. China needs a lower rate environment to boost confidence. Ya. Oke, itu yang dikatakan oleh artikel Reuters. Tapi inti dari artikel itu adalah likuiditas akan meningkat. Likuiditas di China akan meningkat. Tapi bukan hanya di China, ya. Soalnya kita sudah lihat The Fed sudah turunin suku bunga. Central Bank Eropa, ECB, sudah turunin suku bunga. Central Bank di UK, ya, Bank of England, telah menurunkan suku bunga. Lalu akhirnya China, PBOC, People's Bank of China, telah menurunkan suku bunga. Artinya apa? Likuiditas akan meningkat, guys. Global M2, ya, Global M2 money supply, likuiditas akan meningkat. Dan kita bisa lihat, ya, Bitcoin memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan global liquidity. Ya. Artinya semakin banyak dan semakin bertumbuh likuiditas global, ya, semakin global M2 meningkat, harga Bitcoin pun akan mengalami kenaikan. Karena mereka memiliki korelasi positif yang sangat tinggi. Jadi overall, meskipun ekonomi China saat ini sedang lemah dan ekonominya cukup tidak sehat, ya, mereka akan cetak uang, ya, mereka akan mengembangkan, ya, they're gonna increase the money supply untuk stimulate the economy, untuk menyelamatkan ekonomi. Tapi hasilnya apa? Dengan mencetak uang, dengan meningkatkan M2 money supply China, ya, mereka akan mendepresiasikan nilai uang yuan. Karena apa? Dengan supply yang makin banyak, maka nilai dari aset tersebut, ini semua aset, ya, bukan hanya mata uang. Jika kita menambahkan supply dari suatu aset, nilainya akan turun ke bawah. Ya. Dan dengan nilai yuan yang depresiasi, nilai-nilai dan harga-harga aset akan naik untuk adjust dengan kelemahan nilai yuan, gitu. Tetapi yang terjadi saat ini itu bukan yuan doang yang depresiasi, karena central bank secara global itu sudah pivot ke monetary policy yang lebih easing, ya. Mereka ingin mencetak uang karena, ya, ekonomi US tidak sehat, China tidak sehat, dan secara overall central bank itu sedang dovish. Mereka mencetak uang untuk meningkatkan likuiditas. Peningkatan likuiditas ini, ya, sudah terbukti memiliki dampak yang positif dengan harga Bitcoin. Ya, jadi perkembangan ini overall menurut saya bullish kepada untuk Bitcoin, ya. Jadi sampai sini saja untuk video update ekonomi China. Like, comment, share, and subscribe jika teman-teman suka video ini. Jika teman-teman mau belajar lebih lanjut dengan saya, silakan join ARK Online Class untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon. Silakan cek link di bio. Jika tidak, silakan join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, edukasi, dan tips yang pastinya akan membantu investasi kalian semua. Anyway, sampai jumpa. Sampai sini saja untuk video ini. Thank you semua sudah nonton. Sehat-sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.